Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Elsa Elvina dengan NPM C0C02174, mahasiswa D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Baiklah, sekarang saya akan mengulas sedikit kembali materi bab kedua, yaitu tentang persamaan dasar akuntansi atau bisa dikatakan dengan basic accounting equation. Nah, di sini persamaan dasar akuntansi yang berlaku dalam praktek akuntansi yaitu aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Persamaan akuntansi didasarkan pada konsep teoritis, yaitu konsep entitas. Entitas tersebut menguasai sejumlah aset dan aset perusahaan yang didanai melalui liabilitas atau hutang dan ekuitas atau modal. Nah, di sini kita harus memahami terlebih dahulu apa itu aset, liabilitas, ekuitas. Di sini aset adalah sumber daya yang dikuasai dan dapat dikendalikan oleh perusahaan yang berasal dari transaksi masa lalu dan memberikan manfaat pada masa yang akan datang. Di sini aset terbagi menjadi beberapa klasifikasi, yaitu ada aset lancar yang pertamanya. Nah, di sini ada aset lancar yang manfaatnya itu kurang dari 1 tahun, seperti kas, vessel tagih, piutang, perlengkapan. Lalu yang kedua ada investasi jangka panjang. Nah, manfaat investasi jangka panjang ini lebih dari 1 tahun juga, seperti contohnya saham. Lalu yang ketiga ada aset tetap. Nah, ini manfaatnya lebih dari 1 tahun, contohnya itu seperti tanah, gedung, ataupun mesin. Lalu yang keempat ada aset tak terwujud. Nah, aset tak terwujud ini manfaatnya lebih dari 1 tahun juga, contohnya seperti hak cipta. Nah, lalu setelah kita memahami apa itu aset, sekarang kita memahami apa itu liabilitas. Nah, liabilitas adalah kewajiban yang berasal dari transaksi masa lalu dan akan diselesaikan di masa yang akan datang. Contohnya apa sih? Contohnya seperti utang usaha, utang wesel. Lalu kita harus memahami juga apa itu ekuitas. Nah, ekuitas adalah klaim atas aset yang dimiliki oleh pemilik setelah dikurangkan dengan liabilitas. Lalu di sini persamaan dasar akuntansi adalah dasar pencatatan transaksi di mana setiap transaksi telah dicatat, maka persamaan akuntansi harus selalu seimbang, sinkron, sama. Jumlah sisi kiri atau aset yang harus selalu sama dengan jumlah di sisi kanan atau liabilitas hutang plus ekuitas atau modal. Nah, di sini di persamaan dasar akuntansi atau basic accounting memiliki 2 poin penting. Memahami bagaimana sih mencatat pengaruh transaksi pada persamaan dasar akuntansi. Nah, di sini yang pertama, jika transaksi itu mempengaruhi akun-akun yang berbeda pada sisi yang sama, misalkan akun berada di kelompok aset atau akun itu berada pada sisi liabilitas plus ekuitas. Misalkan hal ini mempengaruhi akun, nah itu minimal melibatkan 2 akun saja. Minimal melibatkan 2 akun yang terlibat. Jika transaksi itu mempengaruhi akun yang sama, maka 2 akun yang terlibat tadi akan terjadi di 1 akun bertambah dan di 1 akunnya lagi itu berkurang. Lalu, poin kedua yaitu jika transaksi tersebut mempengaruhi akun-akun pada sisi yang berbeda, misalkan 1 akun di sisi aset dan 1 akun lagi itu di sisi liabilitas ataupun ekuitas, maka
jumlah akun di sisi aset itu bertambah, maka di sisi liabilitas dan ekuitas juga harus bertambah. Nah, begitupun sebaliknya jika berkurang dan liabilitas juga harus berkurang. Lalu di sini di pembahasan persamaan dasar akuntansi ada bentuk perusahaan berdasarkan kepemilikan bisnis. Nah, perusahaan berdasarkan kepemilikan bisnis ini terbagi menjadi 3. Ada perusahaan perseorangan, ada perusahaan persekutuan, dan ada perusahaan perseroan. Di sini saya akan membahas satu-satu agar teman-teman yang mendengarkan video ini bisa memahami dan bisa mengerti apa sih perusahaan-perusahaannya. Nah, di sini ada perusahaan perseorangan. Nah, perusahaan perseorangan ini perusahaan yang modalnya berasal dari seseorang sehingga ekuitasnya atau modalnya disebut dengan modal pemilik. Lalu yang kedua ada perusahaan persekutuan. Nah, perusahaan persekutuan ini perusahaan yang didirikan minimal 2 orang yang sepakat untuk bersekutu, maka modal atau ekuitasnya perusahaan dapat dikatakan dengan modal sekutu. Lalu, perusahaan yang ketiga ada perusahaan perseroan. Nah, perusahaan perseroan ini merupakan perusahaan yang modalnya dinyatakan dalam bentuk kepemilikan saham. Sehingga ekuitas atau modalnya itu disebut dengan modal saham. Itulah tadi 3 perusahaan. Lalu di sini persamaan dasar akuntansi itu memiliki perluasan ternyata. Nah, perluasan ini awalnya kan persamaan dasar akuntansi ini hanya aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Ternyata persamaan dasar akuntansi ini letak meluasnya itu di mana? Letak meluasnya itu di bagian ekuitas. Sekali lagi, perluasan persamaan dasar akuntansi itu letak meluasnya ada di ekuitas. Nah, di sini akan dibahas perluasan dari persamaan dasar akuntansi dilakukan pada bagian ekuitas. Ekuitas atau modal pada perusahaan itu berbentuk perseroan yang terdiri dari 2 kelompok utama. Nah, 2 kelompok utama ini yang pertama ada share capitals atau modal saham. Yang kedua ada retained earnings atau saldo laba. Nah, di ini saya akan membahas sedikit share capital dan laba dan saldo laba. Akun share capital hanya akan berubah jumlahnya jika terjadi transaksi yang berhubungan dengan penerbitan saham ataupun penarikan saham yang beredar. Lalu, laba itu mempengaruhi ekuitas. Benar, tetapi laba itu tidak mempengaruhi ekuitas, tapi tidak pada bagian share capital yang terpengaruh. Nah, di sini dari penjelasan tadi dapat didefinisikan saldo laba itu akumulasi laba yang diperoleh oleh perusahaan dan tidak dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen. Artinya apa? Artinya perusahaan itu mendapat laba, maka laba mempengaruhi akun saldo laba. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa laba akan meningkat ekuitasnya atau akan meningkat modalnya, sedangkan rugi akan mengurangi ekuitas atau mengurangi modal pada perusahaan tersebut. Nah, dari kesimpulan dan penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan meningkatkan ekuitas perusahaan dan beban-beban perusahaan, serta dividen mengurangi ekuitas perusahaan. Nah, baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai persamaan dasar akuntansi. Sedikit penjelasan dari bab 2 tentang persamaan dasar akuntansi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.